Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa subscribe channel saya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat aplikasi absensi sekolah berbasis web. Adapun caranya, di sini saya telah mempunyai projectnya, saya akan tinggal download saja. Kemudian database-nya juga saya akan download. Nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi sehingga Anda juga bisa mendownloadnya. Ini databasenya sudah terdownload, tinggal aplikasinya ini yang belum. Mungkin karena jaringannya. Kita tunggu saja sampai proses downloadnya selesai. Oke, ini sudah dalam keadaan di-download. Kemudian setelah terdownload seperti ini, lalu Anda klikkan di sini, terus Anda klik tampilkan dalam folder, terus Anda buatkan folder baru di sini. Adapun nama foldernya yaitu absensi sekolah. Oke, lalu project aplikasi dan database-nya Anda cut saja, lalu Anda masukkan ke dalam folder tersebut, Anda paste, lalu Anda buatkan folder baru namanya database. Terus database-nya Anda masukkan saja ke dalam folder tersebut, lalu Anda klik kanan, terus Anda klik ekstrak di sini. Adapun password WinRAR-nya yaitu www.stopcoding.com. Ini saya akan copy saja. Kemudian Anda klik OK. Terus Anda masuk di database-nya tadi. Anda ekstrak di sini, terus Anda masukkan passwordnya atau Anda tinggal paste saja. Terus Anda klik OK. Terus setelah itu Anda cut saja ini foldernya ya. Terus Anda masuk di localdisk C atau sistem 7 karena saya sudah rename harddisk localdisk C-nya ini. Terus Anda masuk di SAM, terus Anda masuk di htdocs. Terus Anda paste di sini. Setelah sudah Anda paste di sini, terus Anda nyalakan SAM control panelnya. Apache-nya Anda aktifkan sampai berwarna hijau. Kalau sudah berwarna hijau ini sudah jalan. Kemudian MySQL-nya juga Anda jalankan sampai berwarna hijau. Oke, Apache dan MySQL-nya sudah jalan. Terus Anda masuk di web browser Anda. Kemudian Anda tulis di sini ya, localhost garing phpMyAdmin diakhiri dengan garing, terus Anda enter saja. Kita tunggu sampai masuk di phpMyAdmin-nya, terus Anda klik baru di sini. Terus Anda tuliskan nama basis datanya yaitu db_sim. Terus Anda klik buat. Lalu Anda klik import. Terus Anda klik pilih file. Kita tunggu sampai masuk. Lalu ini ya. Di htdocs absensi sekolah. Terus di folder database ada ini db_sim.sql. Anda klik ini, lalu Anda scroll ke bawah. Di sini ada tanda kirim, di sini Anda klik kirim. Oke, kita tunggu sampai proses mengimpor database-nya selesai. Harap bersabar, file sedang diunggah. Rincian tentang pengunggahan tidak tersedia. Kita tunggu saja. Kalau misalnya Anda di situ mempunyai kopi atau makanan camilan-camilan, Anda bisa sambil makan-makan, sambil minum-minum kopi Anda. Oke, kok lama sekali. Di sini file unggahan SQL zip. Batas ukurannya yaitu 40 MB. Oke, ini sudah terimport ya semua database-nya. Terus Anda masuk di tab baru. Lalu Anda tulis di sini localhost.
garing nama foldernya absensi sekolah. Nama folder yang ada di sini ya. Di sini ini harus sama. Kan kita akan mengakses ini. Terus Anda klik enter saja. Kemudian ini sudah masuk di websitenya SMP Terpadu Asulaha Sistem Absensi Sekolah. Di sini ada deskripsinya, Anda bisa baca-baca saja, ada layanan sistemnya juga. Kita akan coba masuk di login. Dan ternyata di sini ada error ya. Errornya ini fatal error, uncaught error, call to under definisi function MySQL underscore connect. Jadi ini codingannya masih menggunakan MySQL versi dulu ya. Sementara sekarang ini sudah menggunakan MySQL. Adapun caranya untuk mengatasi errornya ini, Anda masuk di sini di aplikasi Converter MySQL to MySQL. Nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi. Anda bisa mendownload aplikasinya ini. Aplikasinya ini gratis. Terus Anda klik convert a directory. Adapun di sini convert a directory-nya, untuk memasukkannya di sini Anda masuk di sini ya. Ini di folder absensi sekolah. Jadi kalau misalnya disusun itu ada localhost C, SAM, htdocs, absensi sekolah. Ini urutannya. Ini akan kita copy. Terus Anda paste di sini. Terus Anda klik di sini yes, update filenya yes. Terus Anda klik start the conversion. Oke, kita tunggu sampai masuk. Dan ini sudah di-convert MySQL menjadi MySQL. Kita coba aja runningkan, jalankan. Dan ini masih ada errornya di koneksi PHP. Jadi untuk mengatasi errornya ini Anda bisa ikuti ini ya. Di C, di SAM, htdocs, absensi sekolah, di koneksi titik PHP garis keempat. Caranya Anda masuk di Sublime atau di Notepad. Di sini saya akan masuk di Sublime Text. Terus Anda klik file, terus Anda klik open file. Terus Anda masuk di sini tadi seperti yang telah dijelaskan di sini ya. Masuk di C, di SAM, di htdocs, di folder absensi sekolah, di koneksi titik PHP. Kita ikuti rujukannya di SAM, htdocs, terus absensi sekolah, kita cari koneksi titik PHP. Nih, jadi Anda klik yang ini ya, koneksi titik PHP titik org. Karena ini yang sudah dikonvert akan tampil seperti ini. Oh, ya salah ya, bukan di sini tapi di sini. Saya akan buka kembali. Anda masuk di sini. Jadi itu koneksi titik PHP titik org ini adalah file yang terdahulu, yang dulu yang kita belum convert. Ada MySQL di sini mempunyai codingan MySQL titik connect. Jadi codingannya ini masih menggunakan MySQL. Jadi disimpan dia dalam bentuk org. Adapun file yang sudah di convert, Anda bisa masuk di sini di koneksi nih titik PHP ya. Oke, yang ini. Jadi ini yang sudah di convert. Hasil convertnya seperti ini, dia langsung MySQL. Beda yang ini, sebelumnya dia masih menggunakan MySQL. Kalau sudah di convert akan jadi MySQL. Adapun errornya ini. Jadi di sini ya ada yang kurang, yaitu tanda kutip. Anda tambahkan saja tanda kutip di depannya dan di belakangnya. Terus Anda save. Ini saya akan minimize saja. Terus Anda coba refresh kembali dan errornya sudah hilang. Terus Anda coba login, username-nya admin.
passwordnya admin, terus Anda klik login. Oke, ini Anda tekan ini saja. Kalau umpama ada tampilan seperti ini, object not found, nanti akan masuk. Oke, ini sudah masuk. Di menu adminnya ada account. Anda bisa tambahkan account di sini. Statusnya admin atau tata usaha, username-nya Anda input, nanti akan tampil datanya di sini. Terus ada siswa, input data siswa. Kita bisa menginput datanya. Terus ada lihat data siswa. Terus ada juga guru di sini, input data guru. Terus ada lihat data guru, ada set mata pelajaran. Ada kelas juga di sini. Ada mata pelajaran. Kita bisa menginput di sini input data mata pelajaran. Oke, mungkin cukup sekian tutorial cara membuat aplikasi absensi sekolah berbasis web. Semoga bermanfaat. Like video ini jika Anda suka, komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat, dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.